Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda semua yang ada di rumah? Pada kesempatan kali ini dan pertemuan ini, kita akan membahas mengenai analisis Chi-square, Automatic Interaction Detection, atau yang sering disebut dengan Trait Analysis. Dan pada pertemuan ini juga, selain kita akan membahas mengenai apa itu trait analysis dan fungsinya itu untuk apa saja dalam penelitian atau dalam suatu riset ilmu manajemen. Mungkin selanjutnya juga kita akan membuat suatu latihan dari analisa kasus dan membuat interpretasi dari hasil latihan trait analysis itu dengan menggunakan khususnya di sini saya menggunakan program SPSS. Untuk itu, mari kita lihat dulu pada tampilan-tampilan tentang apa itu analisis trait, fungsi, dan kira-kira seperti apa dari trait analysis itu. Oke. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai fungsi dari trait analysis. Dan apa itu trait analysis? Menurut Lehman tahun 2001, trait analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan data yang mana data tersebut dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok. Jadi data-data sampel tersebut yang kita miliki dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok berdasarkan kriteria-kriteria atau karakteristik tertentu dalam bentuk diagram pohon. Selain itu juga trait analysis dalam aplikasinya, khususnya aplikasi dalam bidang ilmu manajemen, biasanya trait analysis ini digunakan untuk segmentasi atau membentuk segmentasi yang mana dengan segmentasi tersebut nanti sampel yang dimiliki akan terpecah menjadi beberapa kelompok atau menjadi 2 kelompok yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu. Dan biasanya kelompok-kelompok itu akan terbagi menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan variabel-variabel independen yang lain. Dan terus berlanjut prosesnya sampai tidak ditemukan lagi variabel-variabel independen yang signifikan secara statistik. Ini menurut Kuntol dan Hasan tahun 2006. Sedangkan menurut penelitian Singageda tahun 2013 yang diambil dari hasil penelitian penulisan artikel dan beberapa artikel yang pernah dilakukannya adalah bahwa trait analysis itu digunakan dalam analisa segmentatif, targetif, dan prediktif pada berbagai analisa bisnis, baik keuangan, pemasaran, perdagangan, kebijakan publik, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang mana analisa tersebut digunakan dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Jadi inilah fungsi dari trait analysis itu sendiri. Kemudian untuk prinsip kerja dari trait analysis adalah data sampel atau data populasi yang dimiliki oleh peneliti biasanya dalam bentuk akan dibagi menjadi beberapa pengelompokan atau klasterisasi. Dan umumnya populasi yang kita amati
yang nantinya akan dikelompokkan berdasarkan segmen-segmen tertentu atau segmentasi berdasarkan kekuatan dari karakteristik dari variabel independennya, sehingga hubungannya nanti akan bersifat asosiatif dan bukan bersifat korelatif terhadap antara variabel dependen terhadap variabel dependennya. Dan kemudian juga data yang biasanya dipakai biasanya data yang berskala non-metrik. Jadi biasanya data-data yang sifatnya nominal maupun ordinal. Kenapa bisa begitu? Karena sifatnya yang asosiatif, ya, antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, selain itu juga data yang dipakai juga dalam trait analysis ini adalah data-data yang memiliki kategori atau karakteristik tertentu. Misalnya, data mengenai gender. Di sini gender bisa kita bagi menjadi 2. Bukan 3 ya, 2. Ada kategori pria, kategori wanita. Atau misalnya data mengenai saham. Ada kategori blue chip, atau kategori income stock, ya. Ada kategori growth stock, ada kategori spekulatif stock, counter cyclical stock, ya. Atau mungkin misalnya variabel perusahaan yang dilihat dari kategori skalanya, di mana terdiri dari 3 kategori: skala besar, skala menengah, skala kecil, dan lain-lain. Selain itu juga di dalam trait analysis ini sendiri, prinsip kerjanya merupakan prinsip gabungan antara analisa exploratory factor atau exploratory factor atau exploratory factor analysis dengan analisis diskriminan. Ya. Jadi sekali lagi yang namanya trait analysis ini prinsip kerjanya merupakan gabungan antara analisis diskriminan dengan analisis exploratory factor, ya. Di mana keduanya digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang terkait dengan individu yang dimasukkan di dalam kelompok berdasarkan beberapa variabel. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal. Jadi di sini tadi kita sudah melihat bagaimana gambaran secara umum tentang apa sih trait analysis itu atau Chi-square automatic detection, interaction detection tadi, ya. Dan dipakai untuk apa? Jadi pada prinsipnya trait analysis ini dipakai untuk menganalisa targeting, menganalisa untuk melakukan suatu penelitian yang bersifat segmentasi targeting, ya, yang nantinya dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Dan analisis trait ini juga banyak dipakai di riset-riset, baik itu riset keuangan, riset pemasaran, riset SDM, bahkan kebijakan-kebijakan publik pun bisa dilakukan dengan menggunakan trait analysis ini. Dan kita juga tadi sudah membahas mengenai beberapa prinsip-prinsip kerja di dalam analisa ini. Selanjutnya kita akan berlatih bagaimana caranya kita melakukan pengolahan data dalam melakukan analisis trait tadi. Di sini saya akan memberikan semacam kasus, mungkin walaupun di sini kasusnya adalah kasus riset pemasaran. Tapi kita coba, pada prinsipnya sama, ya. Nanti kita bisa coba juga dengan menggunakan kasus-kasus keuangan. Di sini ada seorang manajer riset pemasaran ingin mengetahui tentang segmentasi pasar dari kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan tempat dia bekerja. Katakanlah banknya adalah Bank Z. Jadi di sini si researcher tadi berusaha untuk melakukan riset pasar dalam bentuk segmentasi pasar dari produk yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Untuk itu kita akan lihat pada tampilan
datanya terlebih dahulu. Oke, ini saya sudah memberikan tampilan data. Kebetulan saya punya data. Ada sekitar 100 responden yang saya ambil. Kebetulan data yang saya pakai ini merupakan data primer, ya, data primer dan cenderung merupakan data-data yang bersifat persepsi. Ini adalah data primer yang saya ambil berdasarkan hasil kuesioner dari 100 orang responden, ya. Jadi di sini setelah saya melakukan uji validitas dan reliabilitas dari dari pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner saya, ya, dan ternyata dari hasil uji validitas reliabilitas tersebut memungkinkan saya hasilnya cukup memungkinkan, ya, cukup validity dan cukup reliable untuk saya sebarkan sebagai suatu kuesioner, ya. Nah, jadi hasilnya kira-kira seperti ini, di mana variabel yang saya pakai adalah ada satu variabel independen, ada satu variabel dependen, yaitu variabel keputusan, dan 6 variabel independen yang terdiri dari variabel income, variabel pekerjaan atau jenis pekerjaan, variabel jenis jenis kelompok, ya, variabel asal daerah, variabel status, dan variabel kepemilikan kartu kredit. Jadi sekali lagi saya ulang, saya memiliki satu variabel dependen, yaitu keputusan dalam memiliki kartu kredit sebagai dependennya, dan 6 variabel independen, ya, yaitu variabel pendapatan, variabel pekerjaan, variabel jenis kelamin, mohon maaf tadi itu jenis kelamin atau gender, variabel asal daerah, variabel status, dan variabel kepemilikan kartu. Jadi ini kira-kira data mentahnya, ya. Nah, dari data mentah ini saya pindahkan, ya, saya sort dulu, ya. Karena kita menggunakan SPSS, tentu saja data yang ada yang saya kumpulkan di dalam Excel saya pindahkan ke ke SPSS. Nanti ketemunya kira-kira akan seperti ini. Pindahkan, anggap aja saya sudah buka, ya. Kira-kira nanti akan seperti ini, ya. Oke, ambil aja misalnya gini, saya langsung aja saya ulang lagi dari awal, ya. V. Oke, saya pindahkan. Nah, setelah itu, karena tadi kita tahu cara dalam kerja SPSS itu kan ada dua tampilan, ya. Pertama tampilan data view, yang kedua adalah tampilan variable view. Mungkin kalau kita lihat, Anda coba perhatikan kalau pertama-tama kita setting dulu variable view-nya, ya, kita kasih nama seperti biasa, keputusan, income, pekerjaan, jenis kelamin, asal daerah, status kepemilikan, dan lain-lain. Tipenya numerik, ya. Kemudian ini pun juga kita bisa kita setting. Kemudian value. Nah, ini mungkin yang agak spesifik. Kalau di dalam data-data time series, katakan di prinsip kerja ekonometrik, ya, biasanya value kita nggak perlu kita kosongkan saja. Tapi di sini karena kita menggunakan karakteristik tertentu, ingat di dalam chain analysis, sampel itu harus dibagi berdasarkan karakteristik atau kategori tertentu. Jadi itu kata kuncinya, ya. Sehingga di sini setiap variabel, apakah itu variabel dependen maupun variabel independen, harus dibuat value-nya atau karakteristiknya, ya, berdasarkan segmentasi tadi di teori yang di awal, ya, di teori yang ada di paparan kalau nggak salah yang ada di slide yang ketiga. Jadi di sini
Untuk variabel keputusan, value-nya kebetulan sudah saya buat caranya. Anggap aja saya buang aja dulu ya caranya. Nih, misalnya saya remove dulu. Oke. Misalnya seandainya untuk keputusan value-nya karena tadi masih known ya. Saya buat dulu. Saya bagi menjadi 2 kategori. Kategori yang menyatakan setuju ya. Dan kategori yang menyatakan tidak setuju. Kan? Nah, untuk kategori yang menyatakan setuju, saya kasih labelnya 1. Oke, kemudian di add. Kemudian yang tidak setuju, saya kasih label 2. Saya add. Kemudian saya oke-kan. Akan muncul di sini. Nah, begitu juga dengan yang income. Ya. Ini udah saya buat nih. Di variabel income saya bikin 3 kategori, yaitu kategori di atas yang income-nya di atas 3 juta. Ya, itu masuk di kelompok yang pertama, makanya di value-nya saya buat. Ini saya buat ya. Saya remove aja dulu ya, biar contoh biar Anda bisa lebih paham. Misalnya di kelompok yang pertama untuk cluster income atau untuk variabel income, misalnya itu kelompok yang memiliki pendapatan di atas 3 juta. Oke. Kelompok yang kedua yang pendapatannya antara 1,5 juta sampai 3 juta. Oke. Kelompok yang ketiga misalnya yang kurang dari 1,5 juta. Oke, saya okekan. Nah, begitu juga dengan pekerjaan. Misalnya tadi pekerjaan saya bagi menjadi 2 misalnya ya. Atau boleh aja misalnya pekerjaannya PNS, non PNS atau misalnya ibu rumah tangga, terserah Anda mau bikin berapa. Apakah ibu rumah tangga PNS, kemudian swasta, BUMN ya, atau wirausaha, silakanlah mau dibikin. Nah, ini kebetulan saya misalnya bikin 3. Wirausaha. Nah, oke, jadi saya bikin 3. Kemudian jenis kelamin ya, bagi menjadi 2, pria wanita, nggak mungkin 3 ya, masa bencong mau dimasukin. Kemudian asal daerah. Nah, kebetulan studi ini adalah studi yang dilakukan di Bandar Lampung. Jadi saya hanya mau bagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori kelompok yang berada kategori yang berada di Bandar Lampung, yang tinggal di Bandar Lampung, dengan yang kategori yang tinggal di luar Bandar Lampung. Oke. Gitu juga status. Saya bikin juga 2. Status menikah, status tidak menikah. Kalau Anda mau bikin 3 pun boleh. Nikah, single, cerai. Ya, boleh itu. Silakan. Jadi itu preferensinya Anda aja. Untuk kepemilikan gitu juga. Saya bagi jadi 2, setuju tidak setuju ya sama tadi ya. Kepemilikan misalnya di sini saya gantilah ya. Tidak berarti ya. Oke. Jadi pada prinsipnya di dalam chat analysis ini semua variabel, apakah itu dependent variabel maupun independent variabel ya, harus dikategorikan nilainya. Nah, kemudian untuk ukurannya ya silakan Anda mau pakai yang ordinal boleh, pakai nominal juga boleh ya. Saya mau pakai nominal ya. Saya mau nominalin semua silakan. Kenapa? Tapi harus beralasan kenapa saya menggunakan nominal. Mungkin kan Anda sudah tahu nih, apa sih data nominal itu? Data ordinal tersebut, data skala tersebut ya. Kalau data nominal itu kan data yang mungkin secara merupakan contoh misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nominal ya. Data ordinal itu misalnya setuju tidak setuju. Tapi kalau Anda setuju
menjawab setuju itu 1, yang tidak setuju 2. Nah, itu juga masuk di dalam kategori ordinal ya. Kalau skala itu lain lagi. Oke. Jadi kita bisa menggunakan nominal atau nih. Silakan. Nah, kalau sudah tinggal kita analisis. Nah, kita ambil dulu menu analyze. Kemudian kita classify. Kita ambil tree. Oke. Di sini dependent variabelnya, karena tadi saya udah pernah ini ya, katakanlah beginilah. Oke. Keputusan sebagai dependent variabel, nanti kategorinya kita klik ya. Mana nih yang mau jadiin target? Karena dia nanti ada 2 target. Kenapa kok bisa muncul 2 ya? Tadi kan kita di kategori kan sudah kita buat, ada 2 kategori. Kategori setuju sama tidak setuju kan? Setuju yang menggunakan yang mau ambil, mau jadi anggota kartu kredit, dengan yang tidak setuju jadi anggota kartu kredit ya. Nah, misalnya kita mau ambil yang targetnya setuju aja lah, yang tidak setuju kita buang. Ya ngapain kita buang ya? Atau mau dua-duanya juga silakan, atau mau yang tidak setuju. Itu tergantung dari tujuan kita apa. Nah, mungkin di sini saya persempit lagi tujuan, karena di dalam penelitian saya ini tujuannya adalah untuk targeting dari pengambilan keputusan bagi kelompok sampel yang menyatakan setuju untuk membuat keputusan. Karena nanti terkait dengan kenapa saya ambil yang setuju, karena nanti terkait dengan tindakan follow up ya. Saya tindakan follow up dari data-data yang saya miliki. Jadi misalnya ada 100 orang ya, 100 orang tuh ternyata yang setuju untuk memiliki kartu kredit dari Bank Z itu ada 30%. Nah, karena saya sudah tahu, sudah dikategorikan mana-mana saja yang setuju, berapa orang yang setuju 30%, tinggal saya cari orangnya siapa aja tuh. Berapa orang. Nah, nanti dari situ kita bisa tinggal melakukan suatu tindakan atau keputusan untuk melakukan follow up terhadap calon-calon nasabah atau calon-calon customer ya yang menyatakan setuju. Di follow up misalnya ditelepon lagi atau dikasih diskon. Nah, itu kan satu tindakan atau satu keputusan. Oke. Jadi ini saya ambil setuju. Yang tidak setuju saya tidak melakukan tindakan apa-apa, atau kalaupun misalnya di tujuan penelitian Anda mau melihat yang tidak setujunya. Anda juga mau melihat tidak setujunya. Kenapa? Karena dengan asumsi saya mau ambil yang tidak setuju dengan asumsi terkait dengan pengambilan keputusan untuk memberikan insentif, katakanlah gitu. Supaya mereka dari preferensi mereka atau pilihan mereka yang tadinya tidak setuju bergeser menjadi pilihan yang setuju. Nah, itu tergantung dari tujuan penelitian kita ya. Oke, ini continue. Kalau sudah kita continue. Kemudian untuk income, kepemilikan dan lain-lain, tadi dibilang sebagai independen. Oke. Kemudian untuk outputnya kita klik nanti. Nah, di dalam output ini nanti ada 4 menu ya. Ini nanti kita setting juga. Output tree-nya, untuk di tree-nya yang kita ambil, ini nanti jadi nanti Anda perhatikan semua nih. Ya. Tree-nya kita klik dalam bentuk top down. Node contents-nya saya mau bentuk table sama chart ya. Boleh pilih salah satu, mau table aja boleh, chart boleh, mau dua-duanya juga boleh. Kemudian scale-nya saya bikin automatic aja ya. Independent variable statistiknya saya tick ya. Node definition-nya juga saya tick ya. Kalau Anda nggak mau dijelasin variabel independent statistik sama node-nya ya boleh-boleh saja. Tapi kalau saya lebih senang itu dijelaskan. Kemudian untuk table untuk tree in table format pun juga saya tik karena saya mau lihat penjelasannya secara lebih rinci. Kemudian statistik setelah menu tree sudah saya setting,
statistiknya saya ambil summary, risk, ya, classification table, oke. Kalau Anda mau bikin cost, priority, probability, score, profit, silakan monggo-monggo saja. Nah, kemudian rows-nya, ya, ini ada terminal notes, ada present tail, ada both, ya. Kalau terminal notes itu berarti apa ya? Data yang ada di rows itu nanti dibuat berdasarkan apa? Nanti disimpulkan. Jadi nanti ada dibuat kesimpulan-kesimpulan. Jadi kesimpulan apa ya? Pangkalannya lah istilahnya ya. Pangkalan datanya atau pangkalan dari kesimpulan yang mau kita buat. Nah, kemudian persentil, jadi sampel yang kita miliki nanti juga ada berapa nilai persentilnya, ya. Karena kebetulan memang ini datanya adalah datanya jumlahnya 100, ya bisa berapa persen nantinya. Atau mau dua-duanya. Nah, saya pengen dua-duanya aja lah biar komplit, ya. Kemudian kalau Anda mau di display kumulatif statistiknya ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa, ya. Tinggal kita continue. Oh belum. Kemudian plot. Di plotnya ini fungsi dari plot ini mungkin Anda masih ingat ya. Plot itu tuh biasanya berupa gambar plotsnya, scatter plot kalau ini ya. Plotnya mau dalam bentuk apa? Untuk node performance-nya, untuk setiap kesimpulan. Dalam bentuk indeks kah? Ya, dalam bentuk gain kah? Atau dalam bentuk respon. Nah, untuk responnya ini sendiri nanti cenderung dia biasanya bisa dalam respon untuk nilai rata-rata atau profit rata-ratanya atau nilai return on investment-nya, ya. Di sini saya pakai gain, saya pakai indeks, saya juga mau pakai min lah, misalnya ya. Responnya, percentil increment-nya misalnya saya mau hanya pakai 5% persentilnya ya. Kemudian untuk rule-nya juga ini saya klik generate classification ya. Kemudian untuk node-nya saya bikin all node ya. Kenapa all node? Karena di all node ini atau di kesimpulan secara keseluruhan nanti tidak hanya terminal node-nya aja, tapi nanti ada base terminal node-nya ya. Jadi semuanya masuk di situ. Ya. Oke, kita continue. Nah, kemudian selanjutnya kita setting validasi. Nah, ini saya nonkan saja. Tapi kalau Anda misalnya pengen lihat cross validasinya ya silakan ya. Tapi saya jarang menggunakan ini. Kemudian untuk kriterianya ini grade limitnya saya pakai automatic ya. Parent node-nya atau kesimpulan karena kan parent node itu sama dengan nilai sampel. Jadi sampelnya berapa? Sampelnya 100. Dari 100 tadi ya, pohon utamanya kalau makanya bilang ya. Itu saya mau menjadi ada 5 anakan. Atau kalau misalnya saya mau bikin lagi jadi saya kurangin misalnya saya mau jadi berapa anakan? Saya mau jadiin 10 anakan misalnya. Atau 5 aja lah, 5. Ya. Nah, kemudian nya juga kita ini kan, ini nggak usah di enter kotak-atik ya, missing number iteration-nya. Ya. Chi square-nya memang dalam bentuk apa? Ya, chi-square-nya. Chi-square-nya adalah bentuk percent ya, atau likelihood ratio. Ini kita cukup percent aja ya. Ini tinggal continue. Kemudian save. Yang mau di save-nya apa? Oh, terminal node-nya. Jadi jumlahnya 100-nya itu mau saya save, predicted value-nya ya. Ini saya continue. Kemudian option ini juga ini yang paling penting. Nah, di dalam option tadi, oke, menu option ini nanti ada 3 menu, ada 3 sub menu. Ada sub menu missing value, ya, ada sub missing misclassification cost dan ada sub missing profit, ya. Ini yang nanti kita ini saya rasa untuk yang missing value ini secara otomatis kita ambil yang treat as missing value. Ya.
Ini nggak usah karena kita tidak mau mengeluarkan nilai-nilai mana yang mau di missingkan ya. Ingat di sini kan masih sifatnya masih sorry. Di sini lihat ini kan known ya. Jadi untuk tampilan yang missing value itu saya rasa nggak usah dikotak-atik ya. Nah, makanya dia bilang, for trait missing value are included in the tree growing process as a floating category that is allowed to merge with other category in tree nodes. Jadi kalau untuk trait, biasanya missing value itu terdiri dari 3 kelompok, 3 pohon, dia bilang gitu ya, 3 pohon proses. Ya, karena ada beberapa 3 pohon artinya ada 3 pengelompokan karena disebabkan ada hal-hal yang sifatnya mengambang. Mengambang itu artinya yang cukup abu-abu. Ya, ke kanan enggak, ke kiri enggak, itu maksudnya gitu. Nah, faktor-faktor kategori yang kira-kira abu-abu tadi, ya, misalnya kayak jenis kelamin nih, oke, jenis kelamin, mungkin ada sebagian yang masuk di kategori perempuan, tapi masuk aja juga yang masuk dalam kategori laki-laki. Tapi bisa saja dari 100 orang tadi ada yang sifatnya abu-abu jenis kelaminnya. Nah, itu sebagai contoh ya. Nah, itu. Nah, untuk CRT dia bilang karena di dalam metode CHAT ini nanti dia ada beberapa 3 metode. Ada CHAT, CRT and Quest juga bisa ya. Nah, untuk yang CRT dan Quest, missing value excluded from the tree growing process sama seperti kayak CHAT, tetapi bedanya dia bilang ya, perbedaannya adalah pada fungsi dari kelompok antara satu kelompok dengan kelompok ini bisa saling mengganti atau substitusi lah kalau orang bilang ya. Bisa saling substitusi. Nah, ini jadi kalau misalnya Anda mau bikin penelitian terkait dengan substitusi ya. Terkait dengan misalnya tentang segmentasi dan targeting tapi variabelnya ada variabel yang bisa bersifat substitusi. Nah, mungkin Anda lebih cocok menggunakan metode-metode CRT and Quest ya dibanding metode Quest. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat CRT, membuat CHAT sama CRT and Quest-nya di dalam menu ini. Oke. Kemudian misclassification cost-nya ya. Ini equal across kategori ya. Ini kebetulan ini Anda bisa kotak-katik nih. Nah, dia bilang yang setuju berapa? 0, tidak setuju 1. Setuju 1. Nah, ini boleh nih Anda berikan ya. Berdasarkan custom. Custom itu artinya bisa kita yang ngatur ya. Bisa kita yang ngatur. Nah, untuk profit juga kita ini kan caranya gimana? Ini kita customkan. Setelah kita custom, kenapa dia harus menggunakan profit? Gak ada menu profit. Karena ini terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, jadi dari data yang kita miliki tadi yang 100 orang tadi, ya, kira-kira kategori mana, kira-kira dari data tadi mana-mana saja yang dikelompokkan, mana-mana saja yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang kira-kira bisa menunjukkan masuk di kelompok profit, mana yang pro and kontra kalau orang bilang ya. Jadi makanya di sini kita buat, ya kita buat. Sebab kalau di non kan dia nggak akan muncul pengambilan keputusan. Misalnya revenue-nya 1, expense-nya berapa nih? Expense-nya saya mau bikin 0, ya. Kemudian yang tidak setuju dibalik misalnya, yang tidak setuju revenue-nya 0, expense-nya 1, oke. Terserah deh, Anda mau bikin 3 pun juga nggak apa-apa. Misalnya di sini 3, di sini 2 ya. Nah, yang di sininya misalnya 2 dibalik aja misalnya 2, ini 3 juga silahkan ya. Oke, di continue. Makanya dia bilang enter revenue and expense value for each category. Profit are computed automatically ya. Kita continue.
tinggal. Nah, growing methodnya kita mau pakai apa? Nah, kita pakai chat dulu, bertahap ya. Kita pakai bertahap dulu. Karena nanti kita pakai ada 4 metode. Kita pakai. Tapi kalau Anda hanya mau ambil chatnya aja, udah pasti, oh saya hanya mau ngambil chat. Nah, jadi artinya gini loh. Untuk menentukan apakah saya mau ngambil chat atau X-Houtis chat atau CRT atau quiz. Quiz itu tergantung dari tujuan penelitian Anda. Ya. Kalau tujuan Anda hanya untuk membuat targeting, segmentasi, kemudian Anda dari segmentasi itu kemudian Anda mau cari targetnya apa dari hasil segmentasi, Anda bisa menentukan targetnya dan kemudian dari targetnya Anda bisa buat target dari ini ya, sampel ya, target ini ya. Kemudian nanti Anda ambil keputusannya, berarti Anda cukup menggunakan chat ya. Tapi kalau Anda bisa berkaitan dengan tidak hanya menyangkut targeting dari 3 tadi ya, segmentasi, targeting, dan prediksi, berarti tetapi Anda memasukkan unsur nilai substitusi atau ada hal-hal yang bisa digantikan tadi, berarti Anda menggunakan CRT and Quest. Ya, kalau Exhausted Chat itu nanti dia lebih ke advance dari pengambilannya. Ya. Kemudian kita okekan misalnya ya, kita okekan sehingga nanti analisis decision tree-nya akan seperti ini. Oke. Hasilnya bisa Anda lihat. Anda akan bisa lihat seperti ini. Ya, ini coba Anda lihat di sini nih. Anda lihat model summary-nya dulu ya. Spesifikasi growing method chat. Dependent variabelnya keputusan. Independent variabelnya income, pekerjaan, jenis kelamin, asal daerah, status kepemilikan kartu. Kemudian validasinya known. Maximum tree depth-nya ternyata ada 3. Minimum casesnya ada 100, ini menunjukkan responden total. Parent node-nya ya. Minimum cases in parent node ya, in parent node. Jadi dalam ininya. Kemudian minimum case-nya in child node, jadi parent node-nya ada 100 orang, dari 100 itu dibagi menjadi 5 kelompok, dia bilang gitu ya. Result-nya itu independent variabelnya jenis kelamin, include, oh I see, ini ada kesalahan ini. Saya ulangi saja lagi dari awal. Dari sini classify tree ya, mungkin dari sininya aja saya ganti aja. Nah ini 1 0 0 1. Kemudian outputnya saya ganti di sini plug in respond. Oh karena tadi presentalnya ya. Oke nggak apa-apa. Rule ini sudah. Validasinya cost, kriterianya child node-nya saya pilih 5. Oke. Automatic the maximum number of level is 3 for chat. Jadi otomatis ya. Chatnya oke. Kemudian save-nya oke. Option-nya untuk minimizing value, misclassification. Ini. Misalnya saya ambil yang berapa yang setuju, mana yang tidak setuju lah. Oke, tinggal saya ini kan ada something ya. Nah, ini kan ada 3 nih. Resultnya independent variable included, jenis kelamin. Ada kesalahan ini.
Di reset aja ya dulu ya. Balik lagi ke sini nih untuk input ininya kelihatannya yang salah. Jenis kelamin. Oke, mungkin karena nominalnya ini kita jadikan aja ordinal aja semualah. Karena memang datanya kelihatannya memang data ordinal ya. Data nominalnya itu justru ada di income. Oke, tinggal kita ulang lagi dari awal. Untung latihan ya. Keputusan kita masukkan ke sini. Income dan lain-lain kita masukkan ke sini. Kemudian kategorinya saya mau ambil yang setuju aja. Oke, outputnya ini otomatis. Oke, statistiknya oke. Boot ya, saya buat boot. Plotnya saya mau ambil gain index. Respon, kira-kira saya pengen lihat responnya kira-kira apa ya. Oke, validasi ini udah ya. Kriteria, nah ini child node-nya saya mau jadiin 5. Ini udah benar. Saya menjadi kelompok 5 ya. Tadi tuh kayaknya kebanyakan ya, 10 ya. 10 bagi 3. Ya kita coba 5 ya. Kemudian terminal node number-nya saya mau buat predicted-nya lah karena kita mau buat ini ya. Kemudian option-nya ini tadi nggak usah ya. Ini juga misclassification. Misclassification cost. Nggak usah deh. Custom ya. 1 0 0 1 karena ini harus jelas ini. Kemudian use ordinal rank ya. Use ordinal rank each category. Nah, Anda boleh pakai custom bisa juga ini. Ya, setuju. Kalau misalnya custom ya Anda harus nih ya yang nilai setuju itu berapa ya kategorinya. Aman 1. Yang tidak setuju misalnya 2. Nah, nggak apa-apa. Oke. Tinggal ini masukkan. Yes. Oke. Inilah hasilnya ya. Drawing metodenya C, dependent variable-nya keputusan, independent variable-nya ini, validasinya known ya, maksimum TDEP-nya 3, minimum case-nya ada 100 responden, minimum case parent node ya. Kemudian minimum case in apa ini? Child node-nya 5. Jadi ini tadi ya, parent node-nya 100 ada 100 responden dan 100 responden itu dibagi menjadi 5 kelompok. Oke. Kemudian independent variabelnya dia bilang yang included adalah jenis kelamin, number of node-nya 3, number of terminalnya jumlah node-nya 3. Oke. Kemudian untuk ininya sebentar dulu. Kenapa independent variable included-nya sedikit ya? Cuman jenis kelamin. Harusnya yang tidak masuk result-nya cuma jenis kelamin. Nah, ini juga ada kesalahan ini. Ya. Ini pasti ada kesalahan. Kesalahan di sini. Oke. Hanya di jenis kelamin. Oke. Setuju. Tidak setuju. Kerjaan PNS. Asal daerah jenis kelamin. Pria, wanita. Oke. Bandar Lampung, luar Bandang, Lampung. Nikah, tidak nikah. Pemilikan iya atau tidak. Kita ulang lagi. Harusnya
Oh, ini lupa diinikan di all notes. Maaf ya. Generate rules-nya ya. Oke. Tinggal kita masukkan langsung, kita ulang lagi dari awal. Hasil generate-nya berapa? Kok masih ya jenis kelamin hanya 2. Result-nya karena harusnya dia ini berdasarkan ini. Ya, berdasarkan ini. Dia hanya mengambil keputusan berdasarkan jenis kelamin, harusnya nggak seperti ini. Harusnya ini coba kita lihat baca sintaknya. Di sintaknya itu dia bilang adalah gain mempunyai model classification treat table. Keputusan by income, pekerjaan, jenis kelamin, asal daerah, status kepemilikan kartu. Oke. 3 display top down note statistic band statistic yes. Not IFS yes, scale auto. Otomatis dia bilang. Depth kategori use value 1 2 target 1. Print model summary classification risk treat table. Gain summary table yes, kategori yes, type noodle tell short descending increment 10 kumulatif 0. Plot gain index rules notes all syntax internal type scoring. Tapi ini kenapa dia tidak mau? Nggak ada masalah sih, cuman harusnya semua bisa dikategorikan. Dia hanya muncul yang jadi kategori yang diambil itu cuma kategori keputusannya itu hanya dilihat dari jenis kelamin, ya. Maksudnya. Ini coba kita ulang lagi dari awal. Kita ulang lagi aja dari awal ya, supaya kita nggak bingung. Oke. Atau ini kali ya, jenis kelamin pria wanita. Income ini harusnya nominal. Pekerjaan, kepemilikan, ordinal, status, nikah, ordinal, keputusan ordinal. Oke, coba kita buat lagi di sini. Kategorinya dulu kita masukkan. Ya udah, kita buat aja gini. Outputnya, tree-nya all note ya, sudah ya. I see automatic chart and table. Harusnya table and chart. Skalanya automatic. Ya udah benar. Classification ini nggak usah lah. Model summary sama risk aja. Harusnya dibilang terminal aja ya. Sort order descending. Oke. Respon udah benar ya. Kalau Anda mau kurangin percentile incrementnya jadi 5 juga nggak apa-apa. Generate, kemudian ini all notes ya. Ya, validasinya ini oke. Kriterianya limit, nah ini ya. Parent node-nya 5. Kalau dibikin 10 gimana? Atau dibikin 6 ya? 10 aja coba. Decision tree ini yang di save ya. Classification, cost profit. Ini udah bener nih. Oke, custom dia. Profitnya juga, skornya. Oke. Sini. Coba kita ulang lagi dari awal. Apakah masih jenis kelamin ya? Ya, jadi oke, kira-kira itulah ya, seperti ini ya. Nanti kita bisa inikan lagi intinya. Mungkin ada, kalau nanti di praktikum bisa kita belajar lagi tentang itu. Oke, saya rasa ini saja mungkin dari saya.
ya. Nanti kita pada praktikum, pada pertemuan hampir terakhir, nanti salah satunya mau kita interpretasi ya. Karena itu yang paling penting ini. Kita akan praktikum. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Bagaimana cara melakukan oh ya, untuk interpretasinya oke kita interpretasikan aja dulu ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa sampelnya ada 100. Oke. Dari gambar node ini ya untuk diagram tree-nya ini kan diagram tree-nya nih. Oke. Keputusan yang diambil itu dilihat dari 2 kelompok. Kelompok yang menyatakan setuju itu 50 orang. Ini kan masih belum ada keputusan nih. Yang tidak 50 ya. 50-50. Dari 50-50 ini ya, kalau lihat dari kategori jenis kelaminnya, untuk pria yang menyatakan setuju itu 40 orang dengan rasio 87, yang tidak setuju 6 orang. Sedangkan yang wanita, oh I see, ini karena ada wanita, ini apa tadi saya salah ya di ininya. Kepemilikan jenis kelamin enggak benar. Oke, wanita. Untuk yang kelompok pria yang satu lagi ya, wanita. Ini yang menyatakan setuju itu 10 orang ya, yang tidak setuju 44 orang. Nah, ini nanti ini tabelnya jadi seperti ini. Ini tree table-nya nih. Ya. Ada 40 orang yang menyatakan setuju, 10 orang yang menyatakan tidak setuju. Ya. Berdasarkan variabel jenis kelamin. Ini dengan chi-square-nya ini. Split value ini kelihatannya ada gain summary node-nya. Nah, dari gain summary of node-nya ternyata untuk node yang pertama jumlahnya 46 ya, profitnya segini, ROI-nya segini. Ini node by node ya. Putusannya yang kalau seandainya jumlah ininya 54%, ini kan yang jawab setuju, ini tidak setuju nih. Ya. Profitnya sekian, ROI-nya sekian, persentasenya sekian, ya. Nah ini date of note-nya, setuju. Oke, ini nilai estimasinya 0,16, standar error 0,37. Ordinalin aja semua. Cek lagi itu dari awal ya. Status nomor 1 setuju, tidak setuju. Rp1.500.000 1,5 sampai 1 juta, udah benar. PNS, oh karena dia dibikin wirausaha ya. Karena ini coba kalau kita buang aja ininya. Jenis kelamin ini kenapa jadi aneh? Asal daerah Bandar Lampung. Status nikah tidak. Iya tidak. Analisis yang sama. Coba kita coba lagi ya. Kategorinya setuju tidak setuju ya.
harusnya coba kita buat ini ya. Ascending, nggak ada kaitannya ini kriteria yang penting. Ini 5 parent node-nya child node-nya kalau ini child node-nya dibagi 50. Use ordinal rank for each category. Coba kita giniin aja ya. Hasilnya gimana nih? Menghasilkan enggak? Masih belum muncul ya. Number of node-nya 3. Coba kita inikan aja. Coba kita ulang lagi dari awal ya. Hasilnya kan seperti apa? Coba kalau predicted-nya kita buang lagi aja. Jenis kelamin. Kita misalnya mau pakai yang si Ati, bukan masalah. Misalnya seperti apa nanti itu yang si Ati. Nah, si Ati berarti chatnya nggak masuk, dia hanya si Ati. Nah ini complete node 001, probability 1, complete probability 0,5, value income, simis income, jenis kelamin, simis jenis kelamin, and value pekerjaan. Oke, saya rasa itu saja mungkin dari saya. Nanti kita bisa pelajarin lebih lanjut untuk interpretasi dan lain-lain, termasuk juga nanti ada beberapa yang bisa kita berikan latihan ya. Saya rasa terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.